Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Sungguh agung kasih Tuhan, oleh cintanya yang dalam, Ia terus memelihara, memberkati, dan menuntun kita sekalian. Karena itu kita patut bersyukur padanya. Dan saat ini firman-Nya kita akan membaca dari Mazmur 34. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kalau Engkau memberikan hari yang indah bagi kami, ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan kami rindu melandasi seluruh kegiatan kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, berikan hati yang penuh kasih untuk menyambut firman-Mu. Bekerjalah di dalam hidup kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu sungguh mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, yang siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul bacaan kita, Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tema kita saat ini hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, seorang mahasiswa bernama Ben pulang larut malam dari kampus di mana ia kuliah. Ketika ia turun dari angkutan kota, ia berjalan di sebuah lorong menuju rumahnya. Dari jauh ia melihat ada beberapa pemuda sedang mengangkat minuman keras. Mereka sering berbuat onar, bahkan tidak segan-segan melukai siapa saja yang melewati lorong itu. Saudara, Ben berpikir, bagaimana ia lewat? Tidak diganggu oleh pemuda tersebut. Ben pun memutuskan berjalan layaknya orang yang pincang, hingga terluput dari gangguan pemuda yang sedang minum minuman keras. Sahabat-sahabat Kristus, Raja Daud ketika sampai di Gat dalam pelariannya dari Saul,
di depan Raja Akis atau Abimelek. Daud pura-pura berlaku seperti orang gila supaya ia tidak ditangkap. Raja Akis, Abimelek berkata, "Kekurangan orang gila ke aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Nah, saudara, dengan hikmat Daud, akhirnya ia dibebaskan dan dibiarkan pergi. Oleh karena itu, Daud mengungkapkan beberapa hal penting dalam Mazmur ini. Pertama, saudara, Daud memuji Allah yang telah memberikan keluputan kepadanya. Yang kedua, Daud mengajak semua orang untuk memuji Tuhan, serta memusatkan hidup hanya kepadanya. Ketiga, betapa nikmatnya berkat, kasih, dan kesetiaan Tuhan bagi orang yang kepadanya selalu berharap. Nah, sahabat-sahabat Kristus, hiduplah dalam nikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kita diberi jalan keluar dari tantangan atau ancaman yang diperhadapkan kepada kita. Dengan hikmat Tuhan, kita dimampukan mensyukuri berkat karunia Tuhan, serta tetap setia memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Percayalah, hidup dalam hikmat Tuhan, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, oleh bimbingan dan kasih-Mu kami boleh membaca dan merenungkan firman. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu indah. Biarlah kami boleh mengimplementasikan firman-Mu ini dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami. Karena itu kami berserah diri kepadamu, membawa keluarga kami, anak-anak kami, baik dalam pertumbuhan, biar mereka bertumbuh dengan fisik yang kuat, dengan iman yang teguh. Anak-anak kami yang menuntut ilmu, berikan kepandaian. Engkau memberkati kehidupan keluarga kami, biar damai sejahtera-Mu, sukacita dan kebahagiaan terus menjadi milik kami. Tapi juga kami sadar bahwa bukan hanya kebahagiaan terjadi, ada banyak pergumulan kami. Mohon Tuhan menguatkan kami. Dan juga saudara-saudara kami, mereka yang sakit, terutama yang isoman. Oh Tuhan, yakinkan bahwa dalam keadaan terpapar Engkau ada di samping mereka. Mereka tidak sendiri, tetapi bersama Kristus mereka akan kuat dan semangat menjalani kehidupan ini, menjalani masa-masa dalam keadaan terpapar dengan kuat dan tegar. Engkau juga menghibur yang berduka. Engkau juga terus memberkati setiap persoalan-persoalan hidup kami, biar kami dapat melepaskan diri dengan memperoleh jalan keluar dari Tuhan. Engkau terus memberkati untuk setiap usaha dan pekerjaan kami. Bahkan Engkau memberkati para pelayan-Mu, para majelis, pengurus OIG untuk tetap setia melayani Tuhan. Dan juga Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para tenaga kesehatan, nakes. Semoga mereka tetap kuat karena mereka menjadi garda terdepan dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus, juga dalam membantu saudara-saudara kami yang terpapar. Dan pemerintah kami dengan segala persoalan di dalam negara kami, Tuhan berkati, agar pemerintah kami tetap kuat melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan, terutama dalam pemulihan ekonomi, dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus, dan juga dalam melaksanakan vaksin. Bahkan tinggal beberapa hari kami akan merayakan hari ulang tahun negara kami. Tuhan memberkati sehingga semua akan berjalan dengan baik, dan kami pun juga boleh merasakan campur tangan Tuhan
di tengah-tengah situasi sulit yang dialami pemerintah kami dan kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah hari Minggu yang kudus ini kami lewati dalam damai sejahtera-Mu. Dan saudara-saudara kami semua yang mendengarkan renungan ini Engkau berkati, agar mereka tetap teguh di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Percayalah kita mampu melewati masa pandemik ini dalam kasih dan kekuatan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.